Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu rahayu. Kembali bersama saya Andrianto Surya Putra di DKJT Podcast. Podcast resmi Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, untuk hari ini sangat rame nih ya. Ada bapak-bapak ini. Saya perkenalkan dulu satu persatu. Di samping saya ada Bapak Krisman Hadi selaku Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Oh, ini lo bapak. Mas Krisman Hadi selaku Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Sehat ya Mas? Ya, Sehat, alhamdulillah. Lalu samping saya selanjutnya ada Bapak Lukman Surya. Ini dari Salam Seni Budaya dari Dewan Kesenian Nganjuk. Lalu ada Pak Ramon ya, Pak Ramon Pareno dari Dewan Kesenian Bojonegoro. Lalu Pak Dian Bru, ya namanya keren sekali Pak Dian Bru. Dan ini dari Dewan Kesenian Kabupaten Blitar. Dan yang terakhir Pak Nur Kojin dari Banyuwangi, jauh di ujung timur ya. Salam budaya. Salam budaya. Sehat semua ya Bapak? Sehat semua. Nah, ada apa mereka semua menggeruduk saya di sini ya, rame-rame di sini ya. Sebelumnya ini tadi ada rapat koordinasi Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membahas soal penguatan peran Dewan Kesenian di kota kabupaten, terutama hubungannya dengan Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan tahun 2023 kemarin. Nah, untuk merefresh kembali, untuk mengingatkan kita kembali apa sih isi Munas itu, monggo saya serahkan ke Mas Krisman untuk memberikan brief singkat tentang Munas kemarin tuh apa isi. Monggo Mas. Ya, jadi terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Jawa Tengah Jepang. Ini budaya, ini seni. Nah, saya kira Munas Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan Desember 2023 itu esensinya pada resolusi Ancol ya. Resolusi Ancol. Di resolusi Ancol itu intinya adalah para peserta Munas Desember 2023 itu bersepakat se-Indonesia ya, dihadiri oleh 258 Dewan Kesenian dan ada beberapa Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia bersepakat untuk memperkuat institusi dan dasar hukum Dewan Kesenian. Kenapa begitu? Bukan berarti kemudian terus abai pada yang sudah kadung bernama Dewan Kebudayaan, tidak. Tapi berpijak pada dasar pijakan logis bahwa kalau kemudian Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu di dalam pasal 5 itu kan mengatur tentang 10 objek pemajuan kebudayaan. Sehingga kalau kawan-kawan kemudian Dewan Kesenian itu berubah nama menjadi Dewan Kebudayaan, maka secara konsisten harus mengurusi 10 objek kemajuan kebudayaan. Dan itu kawan-kawan di Munas Ancol melihat bahwa itu tidak mungkin, tidak logis. Kenapa begitu? Karena Dewan Kesenian atau yang kemudian berubah nama menjadi Dewan Kebudayaan itu adalah organ negara non struktural. Organ negara non struktural itu artinya anggarannya itu ya rada kembang-kembis lah ya. Tidak seperti halnya disebut PAR misalnya, itu kan organ negara struktural yang sudah barang tentu punya kapasitas dan kemampuan untuk mengurusi 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, oleh karena itu teman-teman di Munas Ancol itu melahirkan resolusi agar diperkuat, kawan-kawan seluruh Indonesia itu agar diperkuat posisi dan eksistensi Dewan Kesenian di seluruh Indonesia agar mengurusi salah satu objek pemajuan kebudayaan, kesenian saja. Nah, walaupun kesenian saja, tapi wilayah kerjanya bisa luas dan meluas, yang bisa bersinggungan dengan objek pemajuan kebudayaan yang lain. Jadi saya kira dengan resolusi Ancol itu kawan-kawan terutama di Jawa Timur yang tadi ikut rakor Dewan Kesenian Kota Kabupaten se-Jawa Timur lebih bisa memahami lah tentang kenapa kita harus konsisten untuk memperkuat kelembagaan Dewan Kesenian karena berkaitan dengan resolusi Ancol Desember 2023 kemarin. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Mas Krisman Hadi untuk memberikan prolog ya tentang bagaimana isi dari Munas
tahun kemarin, tahun Desember 2023, terutama munculnya resolusi Ancol. Nah, resolusi Ancol ini nanti akan berperan bagaimana bagi para teman-teman di DK Kabupaten dan Kota. Kita langsung tanya aja di sesi berikutnya, langsung ke Pak Lukman Surya dulu, ke Nganjuk, Dewan Kesenian Nganjuk dulu. Ya, pemirsa budaya podcast Dewan Kesenian Jawa Timur, kembali lagi kita di segmen kedua. Kali ini Bapak Nur Kojin sudah in frame ya. Kita sapa lagi Bapak Nur Kojin ini dari Banyuwangi ya, Dewan Kesenian Banyuwangi. Blambangan. Namanya Blambangan. Namanya Dewan Kesenian Blambangan. Blambangan. Wilayahnya Banyuwangi. Oh, Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi, Banyuwangi. Oke. Kita lanjut. Tadi udah diberikan prolog oleh Mas Krisman bahwa pentingnya adanya resolusi Ancol ini untuk memperkuat institusi Dewan Kesenian itu sendiri. Nah, saya langsung tanyakan ke Pak Lukman Surya ini, Dewan Kesenian Kabupaten Nganjuk yang pada saat itu juga berkesempatan untuk menjadi komisi 5. Komisi 3. Oh, komisi 3 di penguatan organisasi musyawarah nasional dan kesenian dan atau Dewan Kebudayaan Indonesia. Kita langsung saja ke Pak Lukman. Ya. Oke. Pak Pamas ini. Aku semangat. Pak atau Mas Lukman ya ini. Bagaimana tadi pendapatnya tentang pernyataan Mas Krisman itu terkait adanya resolusi Ancol ini? Apakah memang perlu bahwa adanya resolusi Ancol ini untuk memperkuat Dewan Kesenian? Apakah sebelum ini institusi Dewan Kesenian itu memang tidak kuat? Monggo. Salam seni budaya, saya Lukman dari Nganjuk ingin menyampaikan apa hasil yang saya alami ya di Munas selama berapa hari itu 5 hari ya di Ancol. Kadang teman-teman ini menyikapi berlebihan bahwa di Ancol itu membuahkan suatu keputusan yang sifatnya bukan sifat keputusan politis. Tapi kalau ada keputusan, ada hasil, itu adalah hasil moral saja. Ya, keputusan moral harus diusulkan kemana, itu hanya sebatas moral saja, bukan keputusan politis. Dan ingat, Dewan Kesenian ini bukan lembaga struktural, tapi non struktural yang sifatnya sebagai mitra kerja dinas di daerahnya masing-masing. Bukan pengambil kebijaksanaan, tapi boleh mengusulkan secara moral tentang kegiatan-kegiatan yang melengkapi untuk dinas kebudayaan atau dinas pariwisata kalau di daerah. Itu saya kira itu aja. Jadi legalitas formalnya seperti apa? Ya itu tadi sebatas keputusan moral, mengusulkan hasil moral secara moral. Tapi walaupun moral itu posisinya di atasnya atas. Itulah, jangan disepelekan bahwa ini kebutuhan moral, tidak ada nilai politik, tidak ada daya tekan. Oh jangan, penekanannya itu penekanan batin masalahnya. Ya nek lahirnya nggak masalah ya, batin ditekan ya, tekanan batin ya itulah ya. Siap. Nanti tak sambung lagi gitu Oke, aja. siap. Aduh, Mas Lukman nih, Pak Lukman ini langsung to the point. Langsung to the point ya. Ini masalah moral aja. Saya langsung ke Pak Dian. Pak Dian ini. Bagaimana Pak untuk DK Kabupaten Blitar? Apa hanya puas dengan moral? Bukankah keputusan politis itu penting? Mengingat ya kita tahu, pemirsa budaya juga tahu di rumah bahwa DK ini sering ya quote and quote dianaktirikan oleh dinas. Apakah keputusan moral itu sudah penting? Sudah memuaskan para DK Kabupaten Kota? Monggo. Ya, terima kasih. Saya Dian Blue. Mohon maaf, saya koreksi dikit dari Dewan Seni dan Budaya Kabupaten Blitar. Oke. Jadi begini, dari semangat Ancol atau resolusi Ancol kemarin, terus terang secara pribadi itu cukup moral untuk saya menjadikan suatu semangat. Jadi benar yang dikatakan Om Lagimen itu bad luck. cukup sebagai moral untuk bagaimana semangat resolusi Ancol itu saya bawa ke daerah, kita sosialisasikan terutama pada penentu kebijakan setempat. Nah, tetapi ada hal tetapi sepanjang periode saya ini kebetulan saya di Ketiban Sampur jadi ketua. Waktu itu masih Dewan Kesenian Kabupaten Blitar namanya. Itu 1 bulan setelah saya kepilih COVID. Kemudian berjalan
gantian pemerintahan atau pemimpin pemerintahan. Jadi bagaimanapun sesuatu yang kita lakukan sangat melekat dengan siapa yang memimpin daerah itu. Karakternya maupun latar belakangnya, apakah mereka datang dari suatu golongan yang peduli atau paham tentang kebudayaan. Itulah yang akhirnya semangat dari resolusi Ancol yang akan kita bawa ke daerah itu untuk kita nggak berharap banyak saat ini. Untuk periode sekarang ini kita menunggu pilkada selanjutnya yang bagaimana kita menyarankan pada masyarakat luas untuk pilihlah dengan bijak. Kita sebagai yang bergelut di bidang seni budaya itu berharap bahwa pemimpin suatu daerah kelak harus paham tentang kebudayaan daerahnya. Itu pesan dari kita dan menjadi selama ini jadi problem dari apa yang kita lakukan perjuangkan selama ini. Saya kira dari saya seperti itu. Matur nuwun Bapak Dian Bru ya. Dari Dewan Seni dan Budaya Kabupaten Blitar. Ya. Ini tadi pesannya cukup nyeletik ya. Pilihlah pemimpin yang paham atau mengerti kebudayaan di daerahnya. Berarti ada kemungkinan beberapa pemimpin sebelumnya tidak paham dan tidak ngerti. Tidak ngerti dan paham. Tidak. Oke, baik. Ya pemirsa budaya, tadi di garis bawah ya, pilihlah dengan bijak pemimpin yang mengerti dan paham akan kebudayaan di daerahnya. Saya ini langsung ke Bapak, siapa dulu ini ya, Bapak Ramon aja. Ramon dulu dari DK Bojonegoro ya. Tadi kan Pak Dian Bru mengatakan bahwa dari bulan Desember tahun kemarin hasil resolusi Ancol akan berusaha untuk mensosialisasikan apa yang menjadi hasil resolusi itu ke khususnya pemerintah daerah. Jadi apa Pak Ramon ini udah melakukan itu di DK Bojonegoro dan bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Apakah mendukung atau bagaimana? Hanya sekedar kalau kita ngomong abang-abang lambe aja kita terima tapi nanti ya nggak tahu kemana. Monggo. Ini pilihan ganda ya. Jadi gini, Desember, November ya. Iya. Kita 2 bulan kemudian kalau di Bojonegoro itu segera pertama kita sampaikan berkas-berkas dari hasil Ancol itu ke pemerintah dan stakeholder, bukan hanya pemerintah. Ada media massa, ada kemudian akademisi, ada kemudian kelompok pengusaha, kemudian tentu saja pemerintah. Itu berkas-berkas sambil kita bertamu. Kemudian 1 bulan kemudian itu kita langsung bikin FGD yang misi utamanya adalah mensosialisasikan hasil Munas di Ancol. Kebetulan Pak Dian juga ikut hadir kemarin di Bojonegoro. Jadi kalau itu adalah salah satu amanat Munas bahwa daerah diharapkan ikut mensosialisasikan dan karena kita punya waktu, punya kesempatan untuk melakukan itu, kalau di Bojonegoro langsung kita eksekusi. Kita eksekusi. Nah, ketika menjawab pertanyaan apakah itu abang-abang lambe, kalau menurut saya iya. Iya, karena dulu merah dulu ya. Karena memang seperti itu. Kadang kita saja yang minta juga abang-abang lambe. Kita yang minta itu abang-abang lambe. Janji begini, kita loh yang minta. Itu juga kadang harus berjanji, harus merayu, apalagi yang mau memberi kan. Nah, tapi itu kita maklumi karena memang manusiawi kalau itu. Yang penting bagi kita, kalau saya dan teman-teman di Bojonegoro, itu yang pertama itu marwahnya Dewan Kesenian itu dibentuk oleh masyarakat kesenian. Kalaupun tidak diakomodir secara formal oleh pemerintah, yang bermasalah itu pemerintahnya. Kita sudah menyiapkan diri membentuk organnya. Kalau tidak berhasil bermitra, berarti yang gagal itu pemerintahnya, tidak berhasil menggandeng kita. Walaupun yang tidak untung kita juga. Nah, itu kurang lebih seperti itu kondisinya. Oke, matur nuwun Bapak Ramon ya dari Bojonegoro. Kita langsung ke ini yang di ujung timur nih paling jauh, Bapak Nur Kojin. Ya, bagaimana Pak? Tadi kan ini saya baca ini hasil resolusi Ancol ya, yang poin terakhir ini untuk memfasilitasi dan menguatkan peran dan fungsi Dewan Kesenian dalam penyusunan kebijakan. Nah,
Nah, ini kan saya sering dengar nih kemarin di 2 tahun lalu saya ke Pacitan itu katanya saya tidak dilibatkan Mas, tapi nama saya tiba-tiba dicatut aja gitu. Tapi bahkan saya nggak diajak diskusi. Nah ini menurut Pak Nur bagaimana ini di Banyuwangi, apakah demikian atau bagaimana, bisa diceritakan nggak sebelum adanya Munas dan sesudahnya apa ada perubahan atau tidak dari itu tadi hubungan pemerintah dengan DK-nya? Iya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam budaya. Salam budaya. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kayaknya kita getol banget ya membahas tentang resolusi Ancol. Saya kira teman-teman juga sudah sepakat. Namun saya perlu garis bawahi bahwa kami mewakili dari Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi itu beretikat, walaupun kemarin kami abstain tidak hadir pada waktu Munas di Ancol itu. Namun hasil dari Munas itu kita menyikapi dengan sikap politik ataupun moral itu sama saja. Namun jangan menguap seperti di KWJ itu ada namanya kabut bidadari. Jadi ini mau kemana? Dia hanya melayang-layang saja. Harapan saya, mari kita kawal bersama. Tidak hanya DKJT, Dewan Kesenian Jawa Timur tidak sendirian sebetulnya, membawai seluruh kabupaten kota di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan sebagai sentral office-nya otomatis kita rujukannya ke Dewan Kesenian Jawa Timur. Itu yang terpenting nanti juga akan kami kawal dan kami informasikan juga, kami sosialisasikan ke wilayah kami di daerah Banyuwangi sesuai dengan arahan dari Dewan Kesenian Jawa Timur juga untuk membangun hubungan dengan stakeholder maupun pemangku kebijakan di pemerintah setempat. Dan hari ini kami sudah, tadi teman-teman rame-rame sudah menyiapkan petisi untuk mengawal secara bersama-sama, kompak, dalam satu hati satu jiwa, bertekad untuk membangun kesenian Jawa Timur untuk lebih maju, tidak hanya berkutat di Jawa Timur saja, mau melangkah ke nasional maupun internasional. Itu harapan saya dari mantap. Dewan Kesenian Belambangan Saya kira itu Mas. Matur nuwun Pak Nur. Ini Pak Nur ini ternyata paling timur tapi semangatnya paling membara ya. Oke, pemirsa budaya, ini tadi adalah seksi kedua dari podcast kita pada hari ini. Stay tune aja, ini kita akan hadir kita akan kembali di sesi ketiga yang nanti akan bapak-bapak ini menyuarakan keinginan bapak-bapak ini melalui DK Kota dan Kabupaten tentang hasil Munas ini dan bagaimana keinginan mereka pada Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan di waktu mendatang. Kembali lagi di DKJT Podcast resmi Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Oke, untuk sesi terakhir ini, sesi ketiga, kita akan menanyai bapak-bapak ini satu persatu ya, bagaimana tentang harapan mereka dengan adanya resolusi Ancol ini dan program-program yang sekiranya mereka akan lakukan melalui Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan mereka di wilayah mereka masing-masing. Monggo, yang pertama Bapak Lukman dulu mungkin dari Nganjuk, monggo Pak. Ya, saya Dewan Kesenian dari Kabupaten Nganjuk. Harapan dan yang saya alami di Nganjuk itu apa? Ya, saya berpesan aja ya ini ya. Sebagai closing statement di pertemuan ini, perjuangan tidak ada ujung untuk memperjuangkan nasib seniman. Dan ingat, pengurus Dewan Kesenian, namanya pengurus itu ngurusi, bukan minta dilayani. Sebagai pelayan berarti harus bisa mengurusi. Sekali lagi, perjuangan tidak ada ujung, artinya kita harus berjuang terus mewujudkan mimpi dan cita-cita. Waduh, top sekali nih Bapak Lukman ini. Sangat wise, sangat bijaksana. Pak Lukman ditanya. Oke, saya langsung lanjut ke Bapak Dian dari Blitar. Monggo Pak, bagaimana? Saya tidak mengatakan suatu statement. Oke. Tapi saya ingin, tadi kan ada materinya untuk unggulan. Nggih, program unggulan. Monggo. Promosi. Saya ada 3 ini. Jadi satu adalah di periode saya. Ya. Satu adalah anak-anak kita yang berprestasi di bidang seni. Itu mendapatkan beasiswa di salah satu atau beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Itu salah satu upaya kita untuk mendongkrak penguatan akar rumput
Ya benar. Kedua adalah kita membuka sister city di bidang seni budaya dengan salah satu tempat di negara bagian Victoria, Australia, di area Melbourne. Ini semua dua-duanya itu dalam taraf juga di tengah jalan dialog. Kemudian ketiga adalah kita berkeinginan membangun pusat kebudayaan di Blitar dengan suatu konsep-konsep sustainable dan bla bla bla, dekat dengan alam dan sebagainya. Kita mencoba mengembangkan di mana kita akan membentuk kampung seni rupa, kampung teater, kampung sastra, kampung sana seperti itu. Itu adalah memang itu ada program kita yang sedang kita, tapi belum selesai sebenarnya, dan itu masih perlu keberlanjutan. Jadi itu yang kita perjuangkan, kita kerjakan, diselingi oleh beberapa pernik kegiatan-kegiatan yang seperti itu teman lain. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih nih Pak Dian, nih sungguh inspiratif ya. Bagaimana tadi dia mengatakan di poin pertama saja udah inspiratif, bagaimana para anak-anak ini harus bisa mendapatkan beasiswa melalui kegiatan seni, yaitu menciptakan mindset bagi masyarakat bagaimana bahwa seni dan budaya ini memiliki masa depan jika dilakukan gitu. Jadi ini Bapak Dian ini inspiratif ya. Mungkin bisa deka-deka yang lain atau masyarakat kelompok seni bisa ditiru ini perjuangan Bapak Dian di rumah sana ya. Oke. Saya langsung ke Pak Nur. Pak Nur dulu ini, yang jauh duluBagaimana Pak Nur? Terima kasih. Monggo. Baru pulang ya. Monggo. Ya, kami juga mengharapkan tadi satu asih jadi di antara kita itu satu yang kami harapkan ya. Terus program unggulan dari Dewan Kesenian Blambangan hari ini kami menitik beratkan pada legasi, Mas. Jadi untuk 20 tahun ke depan kami sudah riset, para ilmuwan sudah meriset di Banyuwangi itu 20 atau 10 tahun ke depan sudah akan menjadi zombie. Jadi orang berjalan tapi hanya pikiran saja. Budaya sekarang itu menjadi krisis. Jadi masifnya krisis kebudayaan ini, maka di bulan Juni ini tepatnya tanggal 22 sampai tanggal 29 Juni ini kami dari Dewan Kesenian maupun masyarakat seni rupa Banyuwangi menggalakkan pameran yaitu bertema adiktif, yaitu kecanduan. Kalau pecandu narkoba itu kecanduan memakai narkoba, kami kecanduan untuk melawan narkoba. Jadi dengan tagline kami, berkarya yes, narkoba no. Ini salam dari Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi. Matur nuwun Pak Nur. Berkaya yes, narkoba no. Itu pesan dari Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi. Oke, sekarang di Bapak Ramon. Ya, monggo. Jadi Pak, ada program unggulan, ada harapan. Kalau saya mau mengucapkan terima kasih terutama ke DKJT ini. Jadi salah satu peran DKJT, beberapa petingginya itu kemarin sangat berperan di Munas Ancol itu, dan manfaat dari Munas Ancol kita terbentuk simpul yang nantinya saya campur harapan ya, nantinya dari simpul itu bisa membantu untuk membentuk ekosistem seni budaya di daerah. Karena kalau kita mau akses ke provinsi kita banyak kendala, karena kita sudah membentuk simpul dengan pusat sama dengan DKJT di provinsi, maka itu menjadi manfaat yang menurut saya layak diucapkan terima kasih banyak untuk DKJT, dan kita angkat topi lah atas, terutama juga untuk rakor-rakor yang akan terus bergulir ini. Itu dari Bojonegoro. Matur nuwun Bapak Ramon ya. Satu langkah dari beberapa langkah kemudian. Pak. Perjuangan belum habis di sini pemirsa budaya, kita akan masih terus, tidak ada ujung tadi kata Pak Lukman. Baru mulai. Kita akan terus berjuang di sini melalui peran-peran dan penguatan Dewan Kesenian, khususnya setelah ada resolusi Ancol ini. Jadi kita semua butuh dukungan para pemirsa budaya untuk tadi kata Pak Nur Kojin tadi ya. Budaya harus yes ya, kita harus mindset kita bagaimana kita adiktif kecanduan dengan budaya, jangan dengan narkoba. Jadi matur nuwun bapak-bapak, matur nuwun kehadirannya di sini. Ini pertama kali podcastnya rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, 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 sagung tumati.